Nah, sekarang kita akan coba untuk testing apakah boarding house kita ini dapat berjalan dengan baik. Dari yang telah kita buat tadi, apakah masih ada kegagalan atau yang typingnya kurang baik atau tipe ya. Di sini kita akan coba dimulai dari kita akan mengupload sebuah data dulu dari bagian cities. Di sini kita neo city. Nah, di sini itu berarti city itu berarti kota. Kita akan kita akan masukkan dulu nih. Nah, sekarang kita akan masukkan dulu city. Di sini saya akan masukkan dua kota. Satu itu adalah Kota Bogor. Terus sampai beres, baru create another, berarti create lainnya. Oke, terus kita masukkan satu lagi itu Jogja, kita cari. Nah, Yogyakarta. Sini Yogyakarta. Oke, nah berarti di sini saya udah mempunyai dua kota di sini. Ada kota Bogor dan kota Yogyakarta. Nah, sekarang di kategorinya di dalam kota itu terdapat apa aja nih? Apakah ada kos-kosan, apakah ada hotel, atau ada semacam penginapan lainnya kayak gitu. Nah, tadi berhubung saya nyari-nyari untuk bagian kos-kosan atau kontrakannya sedikit sulit mendapatkan gambar yang bagus, jadi saya mencari beberapa hotel referensi dari kota Bogor dan di Yogyakarta aja. Kita akan mulai dari kota Bogor dulu, dari mulai Hotel Louis. Kategorinya ada Hotel Louis. Di sini Hotel Louis. Oke, create. Lalu create. Terus di sini ada Hotel Luminor. Hotel Luminor. Oke, terus kita akan upload lagi. Kita cek di sini. Kita akan bikin lagi. Ada Hotel Louis, Hotel Luminor. Kita akan masukin lagi Hotel Malioboro. Nah, ini Hotel Malioboro. Oke, terus kita akan masukin lagi satu lagi itu Hotel Atrium yang ada di Yogyakarta. Hotel Atrium. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita akan cek di bagian sini. Di bagian city-nya itu sudah ada dua kota, dan di bagian kategorinya sudah ada 4 hotel. Di sini ada Hotel Louis, Luminor, Malioboro, dan Atrium. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian boarding house-nya. Kita akan buat, ini ada 4 sebagai contoh aja, mungkin saya akan buatkan 2 ya, biar tidak terlalu panjang durasinya. Informasi umum tentang hotel tersebut. Kita cari informasi umum tentang hotel-hotel apa nih, misalkan Hotel Luminor deh. Kita ambil salah satu, namanya Hotel Luminor. Nah, seperti ini. Oke, terus kurang R. Nah, seperti ini. Salah kepencet. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, di sini Hotel Louis aja deh. Tuh, yang gambar lebih kecil. Kita tunggu sampai beres 100%, sampai centang. Oke, sampai hijau. Hotel Louis. Terus di sini kita akan pilih. Mana slugnya belum bisa otomatis kah? Oh, ada kekeliruan di slugnya. Ini slugnya belum bisa otomatis. Coba kita akan cek lagi di codingan kita di bagian boarding house. Di sini itu ada, oh bisa nih, like Hotel Louis. Coba kita tunggu, delaynya lumayan sedikit lama. Oke, masih ada kekeliruan ya. Ternyata di bagian sini, di bagian slug, ini slug str callable after state update function reactive di bounce. Oke, coba ini yang bagian
sini coba saya akan copy dulu bagian after state-nya. Di bagian sini kita copy paste. Oke, coba kita refresh dulu. Di sini slugnya masih, nah sudah bisa ya, udah masuk tuh. Oke, kita tunggu dulu. Nah ini udah, kita coba lagi ya, Hotel Wish. Lalu di sini kita kasih nama, tunggu sampai beres dulu, nge-update uploadnya sampai 100 sampai ada. Nah sini sudah upload komplit, baru kita masukkan Hotel Wish. Oke, nah sudah berubah ya. Berarti tadi ada kekeliruan di bagian slugnya, di bagian boarding house ini. Terus kategorinya, nah kategori cheating ada di mana Hotel Wish? Ada di daerah Kota Bogor. Kategorinya itu Hotel Wish di sini. Oke, misalkan di sini penginapan dengan nuansa Timur Tengah dengan rating bintang hotel 4 gitu. Oke, misalnya ini kita mau bold gitu, fasilitas ada apa saja. Satu, kita pakai ini. Nah, satu ada kolam renang, dua ada gym, tiga misalkan ada restoran. Oke, harganya per bulannya itu misalkan di 1 juta. Oke, alamatnya kita ambil aja. Jika sudah, kita ini jangan dulu di-create ya, karena kita akan ngisi bonus ngekosnya. Oke, di bonus ngekosnya ini, bonusnya kira-kira apa nih? Misalkan coba saya akan cek dulu ngekos kosan, misalkan free laundry misalkan. Oke, di sini misalkan free laundry nih, free bebas laundry selama 1 minggu dalam kurung maksimal berat 2 kilo. Oke, misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan mau tambahin lagi, kita tambahkan lagi, misalkan cari free wifi misalkan kolam renang. Nah, ini misalkan free renang nikmati berenang dengan nuansa Timur Tengah. Oke, ada dua nih, ada free laundry dan kolam renang. Oke, jika sudah, isi kamarnya namanya apa? Namanya misalkan kamar 420. Oke, berarti lantai 4, terus kamarnya di 20. Room tipenya misalkan di sini tipenya studio. Oke, ketinggiannya itu misalkan di 50. Kapasitasnya untuk satu kamar itu misalkan 2 orang. Harga per bulannya yaitu 1 juta. Oke, tersedia atau tidak? Tersedia. Nah, kita upload lah gambar-gambar kamarnya. Di kamar Hotel Wish itu ada 1, tambah gambar lagi, ada 2, tambah lagi, ada 3. Oke, tambah lagi 1 lagi, mungkin terakhir ini ada keempat. Nah, seperti ini. Oke, misalnya ada satu kamar itu dia ada banyak fotonya nih, kayak gitu. Nah, misalkan mau tambah lagi mau tambah lagi untuk bagian kamarnya, bisa di sini. Misalkan ada kamar apa lagi di Hotel Wish, misalkan di sini kamar 105. Room tipenya itu deluxe, misalkan deluxe, square feetnya misalkan di 50, ketinggiannya, kapasitasnya misalkan untuk 4 orang, harganya misalkan 2 juta. Ini tersedia, gambarnya kita isi. Misalkan sini tambah gambar lagi,
lagi ada di sini. Oke, sudah. Nah, jika sudah semua terisi dan semua juga sudah terupload gambarnya, kita boleh langsung create di sini. Kita create. Di sini sudah ada create ya, berarti coba kita cek dulu datanya sudah berhasil. Nah, coba kita akan cek di bagian sini. Oke, nah di sini itu datanya udah ada nih, tabelnya sudah terbentuk, cuman belum muncul isian datanya. Nah, untuk mengisi isian datanya, di sini kita perlu balik lagi ke bagian bonus kita, gitu. Scroll ke bawah, nah di sini ada bagian column. Nah, untuk bagian column nanti kita isi. Nah, kita akan isikan dulu di sini. Kalian bisa boleh copy paste aja dari kategori. Di sini kita kategori di bagian action, kita copy aja. Nah, kita paste. Oke, jadi di sini kita refresh, ada edit, ada view, ada delete. Nah, seperti ini. Nanti di sininya untuk di bagian apa yang akan kita cantumkan di bagian column itu kalian boleh untuk isikan table garis miring di sini column. Oke, tables garis miring column garis miring di sini text column. Nah, nanti di sini dia akan menggunakan apa nih yang mau ditampilkan? Ada nama misalkan. Oke. Terus apa lagi? Di sini kita akan menampilkan lagi selain nama mungkin text column, name, tables garis miring, salah garis miringnya. Nah, sini ini kita copy aja, kita pastekan lagi. Kira-kira kita akan mengisikan apa aja. Pertama ada name, kita akan wajib tampilkan. Terus kita akan ada city atau bagian sebuah dari kota. Kotanya berarti apa, kita akan munculkan juga, berarti kita tambahkan name, berarti nama kota yang ditampilkan gitu. Nah, berarti di sini ada kategori .name seperti ini, dan ada kita tampilkan juga harga mungkin ya, price gitu, dan terakhir di sini kita akan tampilkan thumbnailnya. Nah, berarti kalau thumbnail bukan text column melainkan image column. Nah, seperti ini ada kuningnya berarti text column, kita lihat aja tables. Nah, seperti ini. Oke, nah seperti ini. Coba kita refresh, kira-kira sudah ditampilkan apa saja. Kita akan menampilkan tadi itu ada bagian nama, city, terus kategori, ada harga, dan ada thumbnail. Nah, seperti ini, seperti itu. Oke, di sini yang ditampilkan. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita akan menampilkan, kita akan membuat lagi nih. Misalkan ini kan hanya untuk Kota Bogor, kita akan menampilkan lagi untuk di bagian coba di kota yang lain, yaitu di hotel, misalkan Atrium. Oke, namanya hotel Atrium. Oke, city-nya itu ada di Yogyakarta, kategorinya hotel Atrium. Misalkan pastekan, terus misalkan ini mau kita perbesar, ini kita boldkan, dan ini kita perbesar. Nah, seperti ini. Terus harganya misalkan 2 juta. Oke, 1 2 3 4 5 6. Oke, ini. Oke, terus kita isikan bonus ngekos. Bonus ngekosnya misalkan apa? Misalkan pertama ada kolam renang tadi. Gitu. Di sini kolam renang. Oke, bebas kolam renang untuk anak maupun dewasa gitu. Oh, atau enggak gini, kolam renang untuk usia 5 plus, berarti 5 ke atas, 5 tahun ke atas. Terus
add to bonusnya kita tambahkan lagi satu lagi, ada nge-gym misalkan, ada gym. Nah, gym seperti ini, gym 24 jam. Oke, satu lagi kamar, kita isi kamarnya. Coba biar kita bingung, tipe kamar di hotel ada apa saja, kita cek. Oke, standar superior. Oke, superior misalkan. Tuh. Ini misalkan superior, tipenya juga kita samakan saja superior, tinggiannya 40, kapasitasnya misalkan 3 orang, harganya 2 juta. Ini tersedia, ada gambarnya, kita masukkan gambarnya, hotel atrium, kita akan masukkan dari tanggal 9. Oke, kita tambahkan lagi. Oke, ada kamar lain, misalnya kita tambahkan lagi. Ini kita tambahkan lagi untuk ada kamar apa lagi, standar aja, standar. Oke, room tipenya standar, tinggiannya misalkan 20, kapasitasnya untuk 1 orang, harganya 500.000. Tersedia, gambarnya kita tambahkan dulu. Oke, gambarnya misalkan ini sebagai contoh saja ya. Oke, nah seperti ini, kita tunggu sampai beres dia upload semuanya. Kalau sudah baru kita klik, kita tunggu. Oh, ini belum termasukkan, satu lagi kita coba ini, kita tunggu dulu. Oke, sudah, kita klik. Oke, nah berarti di sini kita udah punya 2 data nih kamar, ada untuk bagian hotel dan ada hotel Wish dan hotel atrium. Di kotanya kota-kota Bogor dan Yogyakarta. Kategorinya hotel Wish, harganya berarti ada 1 juta, 2 juta, ada gambar-gambarnya segala macam kayak gitu. Nanti gambar-gambar yang tadi kita cantumkan itu nanti bisa ditampilkan di halaman admin. Nanti itu di next video ke berikutnya. Kayak gitu. Nah, satu lagi, biar kita tidak keliru mungkin di bagian sini, di sini saya akan menambahkan soft delete. Soft delete itu apa? Contohnya gini, misalkan di sini di Citis, sambil kita buka PHP-nya. Oke, fungsinya bagian soft delete itu jadi gini. Soft delete itu berfungsi agar semua data, jika terjadi kesalahan gitu ya dalam menghapus, misalkan kita ada human error, nah itu tidak sengaja kehapus, nah bagian terhapus itulah kita bisa kembalikan lagi gitu. Jadi datanya itu nggak benar-benar di delete bersih sama si bagian database kita gitu. Nah itu nanti akan terletak ada tanggal kapan kita menghapusnya, dan jika ingin kembalikan kita akan kembalikan ke nilai kosong kayak gitu. Kita coba ya, kita login dulu ke PHP admin sebagai ngetes. Ini kita akan buka, ini kita buka City, berarti ngekos. Ini saya akan buka di bagian City. Nah di sini kita lihat data kita ada 2 di sini kan ya, ada Kota Bogor dan Jogja. Saya akan menghapus untuk di Yogyakarta misalkan. Kita delete. Oke, sudah terhapus, kita refresh. Nah ini hilang nih ya kan, kita nggak bisa mengembalikannya lagi kayak gitu. Nah dengan adanya soft delete nanti itu bisa kita kembalikan gitu. Oke, sekarang kita boleh pergi ke bagian dari sebentar, di sini itu akan dimulai dari model bagian boarding house. Nah, di sini kita akan tambahkan keterangannya, itu adalah di sini di atas use has factory, koma, di sini akan masukkan soft delete. Nah, seperti ini.
gitu. Ini kita akan masukkan, ini akan kita copy paste aja. Oh, nggak usah karena dia akan ada extensionnya. Jadi sini soft delete semuanya kita cantumkan juga, koma soft delete kita masukkan juga di sini, koma soft delete di sini juga sama, koma soft delete terus sampai di bagian transaction. Oke, terus di sini juga akan kita masukkan soft delete dan transaction terakhir kita akan masukkan di sini soft delete. Oke, nah sekarang kalau misalkan kan otomatis terjadi pergantian atau perubahan di dalam database kita. Dengan cara kalau seperti ini kita harus perintahkan php artisan migrate press min seed. Otomatis data yang telah kita upload di sini di boarding host kategori semuanya akan terhapus bersih kayak gitu. Oke, di sini boarding host delete ya karena ini terjadi kesalahan gini karena di bagian Yogyakarta tadi kita hapus nih gitu. Oke, kita boleh php artisan migrate press seperti ini dulu, kita akan bereskan. Nah jika sudah berarti kita akan membuat sebuah untuk admin lagi atau user namanya admin @ngekos.com admin. Oke, kita akan coba refresh, kita akan login lagi. Ini wajar ya kesalahan karena tadi di bagian city kategorinya di bagian city-nya ada yang kita hapus yaitu bagian Yogyakarta gitu. Kalau tidak dihapus aman-aman aja, nggak akan berpengaruh juga, kok nggak akan bikin ada error seperti itu gitu. Oke, di sini sudah migrate tapi masih ada kesalahan database-nya, select boarding host delete. Oke, ini udah php-nya migrate. Oke, sudah. Sebentar, soft delete boarding host room ID. Oke, di bagian soft delete, oh kita kurang untuk ini. Syntax soft delete test. Oke, sudah. Soft delete-nya sudah ada semua di sini, alat kuenya juga sudah muncul semua. Coba kita coba lagi admin, di sini kita akan login. Oke, terjadi kesalahan di sini. Database ngekos 5 select count as migration boarding host where, di mana boarding hostnya yang udah kamu delete, di sini tidak ada. Oke, nah di sini terdapat kesalahan. Kenapa kesalahan? Karena saya lupa di bagian migration belum ditambahkan table di sini. $table operator soft delete. Nah seperti ini tuh, baru titik koma. Nah ini wajib ditambahkan, makanya dia error nih. Di sini keterangannya kalau not found untuk si kategori delete nih, di mana sih kamu menyimpannya, di database nggak ada nih gitu. Nah karena kita dimasukinnya di bagian model di bagian model saja, otomatis di bagian database-nya atau migrasinya tidak ada, makanya kita tambahkan table soft delete-nya di semua migration kita yang punya, dari mulai city sampai di transaction gitu. Kita simpan di sini, ini kita simpan di sini, ini kita simpan juga di sini, kita juga simpan di sini, dan terakhir ini kita simpan di transaction sini. Oke, jika sudah coba kita refresh lagi. Sebelum refresh kita akan migrate press dulu. Oke, jika sudah kita akan buat lagi usernya admin @ngekos.com, shopnya admin. Oke, kita refresh, kita login lagi di sini admin. Oke, nah di sini sudah bisa nih, cuma datanya semuanya kehapus yang telah kita upload. Nah saya akan tunjukkan fungsi dari soft delete.
yang telah kita buat gitu. Ini sebagai contoh aja dulu, misalkan Bogor, ini kota Bogor, kita create lagi, terus tambahkan lagi misalkan di sini Yogyakarta, kota Yogyakarta. Oke, nah kita akan buktikan software itu fungsinya untuk apa. Kita cek di sini. Di sini sudah ada 2 kota. Itu saya akan hapus salah satu dari kota Bogor. Kita cek lagi di sini. Oke, nah di sini citisnya walaupun di sini sudah terdelete, tapi di bagian database-nya itu tidak terdelete. Nah, justru yang ada di sini keterangan tanggalnya di tahun 2026 bulan 2 tanggal 22 di jam sekian, di jam 18.40. Nah, itu sudah terdelete gitu kan. Nah, cara mengembalikannya adalah gini, ketika kita isikan di sini. Nah, ketika kita isikan untuk dicentang nolnya atau nilai kosongnya, maka ketika kita kembali lagi ke citis atau ke data yang telah kita hapus, dia akan kembali lagi. Kita refresh. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya ketika kita salah untuk menghapus. Gimana ya, masa kita buat ulang lagi, kan memakan waktu ya gitu. Nah, dengan cara inilah, dengan adanya soft delete lah, biar kalian mempermudah human error itu tidak terjadi gitu, atau bisa diminimalisirkan gitu. Kalau dua-duanya terhapus gitu, ini kita coba, kita kembalikan lagi nilainya, nih kita nolkan, lalu kita refresh. Oke, sudah ada. Bagaimana kalau misalkan kita edit database-nya langsung, nolnya tidak ada? Tidak bisa, karena di sini akan harus terhapus semuanya dulu, baru dia bisa muncul tanggalnya. Atau mungkin kita harus isi nih tanggalnya, misalkan tanggal 22. Oke, ini terhapus. Oke, kita cek. Oke, dia akan terhapus juga gitu. Kita hapus lagi, satu lagi kita isi dulu. Jadi nilainya, kalau nilainya tidak kosong, dia tidak akan kalau nilainya dia kosong, dia akan mengembalikan semua data yang telah kita hapus. Tapi kalau nilainya tersedia, itu dia akan menghapus sesuai dengan tanggal jam-jamnya gitu. Kita refresh. Nah, seperti itu. Kita kembalikan lagi dua-duanya, kita nol. Ini pun sama, nol juga, atau nilainya kosong. Oke, kita refresh. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita di video ini. Nanti kita akan lanjut di pembuatan resource transaction.